Perkenalkan, nama saya Ikvina Fadilah Ahadi, NIM 2117378. Pada mata kuliah Micro Teaching, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran SKI pada kelas 7 di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik? Ya, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pada kesempatan hari ini mata pelajaran SKI ya. Sebelumnya kita absen dulu. Ya. Udin? Oh ya, ada. Vika? Oh ya, ada. Rosa? Oh, ada. Hafid? Kemana Hafid? Oh, berarti bolos ya. Berarti Pak Guru tulis A ya di sini ya. Ya. Pada pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran SKI. Kita pada bab ketiga ya, semester gasal atau ganjil. Di sini membahas Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah. Nah, sejarah Khulafaur Rasyidin yaitu setelah sakit beberapa minggu, Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di Madinah. Persiapan pemakaman dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasad untuk pemakaman. Nah, ia berkesan bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah demi mendengar kabar itu lantas bergegas kembali. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain untuk dan lantas mengatakan, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah hidup selalu, tidak pernah mati." Itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Terus kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran yang artinya yaitu, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini pada surat Ali Imran ayat 3, juz 3 ayat 144. Nah, di sini bahwasanya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, akan tetapi kalian itu kembali ke belakang ya, maksudnya kembali ke belakang menjadi bukan kaum muslimin lagi, itu akan tidak mendapatkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari kata yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk.
Nah, Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan setelah setelah Rasulullah wafat. Nah, istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah setelah wafat dan bukan sebagai Rasul atau Nabi. Masa Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah, seperti hadis Nabi Muhammad SAW tentang baik-baik zaman Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan profil Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Namun sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Kufah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau dikenal sebagai sosok yang ulet dan jujur. Orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya sehingga beliau masuk ke terbawa Islam. Nah, di sini Abu Bakar itu orang yang sangat jujur, orang yang sangat rajin, ulet, nah, memiliki sifat terpuji dan baik ke semua orang. Nah, sejak usia muda Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang jujur terpercaya, karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, dilanjutkan dengan perjalanan ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, nah, dalam waktu semalam. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita kita ada pengajian Isra Mi'raj. Nah, di situ kita istilahnya kita mengenang Nabi Muhammad pada perjalanannya. Ya, kita mengenang sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir bertanya kepadanya, teman kamu itu dalam kurung yaitu Muhammad, ya, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Nah, orang-orang yang ada di sekitar itu tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu pergi dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ Umar bin Khattab menjawab, jika ia berkata demikian maka itu benar. Allah pun menyebut beliau sebagai As-Siddiq. Nah, itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai orang yang jujur, sehingga ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq dipercaya oleh kaum masyarakat sekitar lah intinya. Nah, selama di Mekah peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan A'ad bin Abi Waqqas, Abi Qaqqas,
Talhah Ubaidillah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan hartanya dan jiwa untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Nah, di sini ada riwayat Abu Bakar yang memiliki kekayaan 40.000 dirham, tapi setelah masuk Islam kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham. Karena sebagian besar hartanya beliau diberikan untuk fakir miskin, ya, untuk menolong kaum Islam yang fakir miskin. Nah, Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad SAW dari ejekan dan rencana pembunuhan kafir. Jadi Abu Bakar itu sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan melindungi dari ejekan kaum kafir yang mengejek Nabi Muhammad, yang berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar Siddiq itu selalu melindungi Nabi Muhammad. Nah, pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafat, Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqif Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memilih menjabat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq. Ali bin Abi Thalib terlambat membait Abu Bakar karena beliau sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad. Abu Bakar memimpin Islam selama 2 tahun. Nah, proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih pemimpin setelah beliau meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Nah, sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat. Nah, Khalifah Abu Bakar Siddiq itu semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan mengganti dan mengurus kepemimpinannya, sehingga sepeninggalan beliau Rasulullah terjadi beberapa perselisihan ketika Ansor mengangkat khalifah, khususnya untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permulaan Islam mereka mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersama dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Nah, Umar bin Khattab di sini itu menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah atau pengganti dari Nabi Muhammad. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah yang pertama, orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, yaitu yang perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh, ya. Itu. Terus yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Terus orang yang sangat gigih dalam melindungi dan memeluk agama Islam. Terus
imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Nah, dari situ Abu Bakar itu dipilih oleh masyarakat kaum muhajirin menjadi khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Nah, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadinya dan situasi masyarakatnya. Pada masa Abu Bakar, beliau dikenal dengan Khalifatur Rasul, yaitu pengganti Rasul sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Semasa kepemimpinannya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Nah, mereka mengangkap setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Nah, di sini bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, ada juga jamaah Islam yang keluar dari agama Islam karena beliau berpikiran bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal itu bahwa Islam itu juga berakhir juga kekuasaan Islam. Nah, selain itu ada beberapa orang mengakui sebagai pengganti Rasul atau pengganti Nabi. Juga ada yang menolak membayar zakat terhadap ketiga pembelot tersebut. Nah, di sini Abu Bakar merasa marah. Kemudian Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Nah, pusat kekuasaan bersifat sentral. Segala keputusan di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, beliau selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu, seperti keputusan untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, di sini terjadi permusyawarahan dengan Umar bin Khattab, dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara sholat dan zakat. Di sisi lain, beliau menerima alasan para sahabat pada masalah penulisan Al-Quran. Nah, beliau beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkannya, tetapi setelah mendengar pendapat para sahabat beliau bahwa penulisan itu untuk kemaslahatan umat, beliau menerimanya. Nah, Abu Bakar pada kepemimpinannya yang akan memutuskan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, akan tetapi Umar bin Khattab itu mencegah Abu Bakar untuk memerangi mereka, karena Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Nah, di situ Abu Bakar menerima pendapat dari Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu, agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terlambat. Nah, di sini Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan dan diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur 8 wilayah provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah, sehingga berdiri Bait al-Mal. Dalam merapikan sistem administrasi, beliau menerapkan kalender Hijriah, penanggalan berdasarkan Hijriah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah. Nah, singkat cerita, prestasi Khalifah Abu Bakar, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, memimpin umat Islam selama 2 tahun, walaupun waktu yang sangat singkat sebagai pengganti Nabi dalam
kepemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar memberikan kontribusi terhadap umat Islam. Nah, di sini ada beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam, yaitu yang pertama memerangi kelompok pembangkang, ya. Terus yang kedua itu kodifikasi Al-Quran. Terus yang ketiga perluasan wilayah Islam. Nah, tiga tersebut yaitu beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar. Nah, sekian tadi yang Pak Guru sudah jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, baik. Monggo pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan dari Mas Hafid. Saya ulangi pertanyaan dari Mas Udin ya. Tadi yang menanyakan ada berapa Khulafaur Rasyidin dan siapa saja orangnya. Nah, Pak Guru tadi sudah menjelaskan bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Khulafaur Rasyidin yang artinya itu pengganti pengganti setelah Nabi Muhammad itu wafat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua Umar bin Khattab. Terus Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu keempat itu Khulafaur Rasyidin atau pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Agar Islam itu tidak, istilahnya itu tidak putus sampai setelah Nabi wafat saja, akan tetapi ada penerusnya sampai kita sekarang ini. Bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih pada pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah menunjukkan jam berakhir ya. Pak Guru akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.